Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Wulandari akan menjelaskan materi tentang persediaan. Masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian persediaan. Secara sederhana, persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan dijual kembali atau untuk diproses menjadi barang jadi dan kemudian dijual kembali. Kata persediaan ditunjukkan untuk barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal dan dalam kasus perusahaan manufaktur. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tergantung pada jenis usaha perusahaan yang bersangkutan, seperti satu, persediaan dagang, yaitu persediaan barang-barang siap untuk dijual. Kedua, perusahaan industri, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dagang dalam proses, persediaan barang jadi. Ketiga, real estate, tanah yang dimiliki untuk dijual dan rumah yang akan dijual. Kemudian B, metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan dibagi menjadi dua, yaitu satu, metode fisik adalah dalam metode ini transaksi yang berkaitan dengan persediaan dicatat dengan menggunakan perkiraan pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, retur penjualan, potongan penjualan, dan penjualan untuk mengetahui berapa persediaan yang masih ada pada akhir periode dan untuk menghitung berapa harga pokoknya. Selanjutnya, 2. Metode perfektual. Metode perfektual adalah suatu periode pencatatan terhadap persediaan barang dagang yang dilakukan terhadap transaksi yang berkaitan dengan persediaan, baik itu pembelian, retur pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, dan retur penjualan, semua dicatat ke dalam persediaan. Kemudian di sini ada ikhtisar transaksi persediaan dengan metode fisik dan perfektual. Di sini ada jurnal. Yang pertama itu pembelian barang dagang, kredit atau tunai. Contohnya yang metode fisik itu misalkan kita membeli sebuah kulkas. Nah, kita bayarnya itu baru setengah, jadi dicatat di metode fisik itu pembelian di sebelah kredit, kemudian hutang di sebelah debit. Nah, sedangkan di metode perfektualnya itu kemudian di metode perfektualnya kita masukkan persediaan barang dagangnya berapa, kemudian kita tinggal masukkan hutangnya. Kemudian yang kedua itu ada pembayaran beban angkut. Nah, menurut metode fisik, beban angkut pembelian itu dicatat di sebelah kredit dan sedangkan kasnya dicatat di sebelah debit. Nah, di metode perfektualnya persediaan barang dagang itu dicatat di sebelah kredit, sedangkan kasnya dicatat di sebelah debit. Yang ketiga, pengembalian pembelian. Di metode fisiknya, hutang atau kas itu dicatat di sebelah kredit, sedangkan retur pembelian itu dicatat di sebelah debit. Di metode perfektual, hutang atau kas itu dicatat di sebelah kredit, sedangkan persediaan barang dagang itu dicatat di sebelah debit. 4. Penjualan barang dagang, tunai atau kredit dengan harga pokok. Di metode fisik, kas atau piutang itu dicatat di sebelah kredit, sedangkan penjualan itu dicatat di sebelah debit. Di metode perfektual, kas atau piutang dicatat di sebelah kredit, sedangkan penjualan dicatat di sebelah debit. Kemudian
harga pokok penjualan dicatat di sebelah kredit, dan persediaan barang dagang dicatat di sebelah debit. Kemudian yang kelima, penerimaan kembali penjualan. Retur di metode fisik, retur penjualan itu dicatat di sebelah kredit, sedangkan kas atau piutang dicatat di sebelah debit. Untuk metode perpektualnya, retur penjualan dicatat di sebelah kredit, kas atau piutang di sebelah debit, kemudian persediaan barang dagang di sebelah kredit, dan untuk harga pokok penjualan itu dicatat di sebelah debit. Kemudian yang keenam itu pembayaran hutang. Kalau dicatat menggunakan metode fisik, hutang itu dicatat di sebelah kredit, sedangkan kas itu di sebelah debit. Kemudian di metode perfektual, hutang dicatat di sebelah kredit dan kas dicatat di sebelah debit. Kemudian nomor 7, penerimaan piutang. Kas itu di metode fisik dicatat di sebelah kredit, kalau piutang dicatat di sebelah debit. Untuk metode perfektualnya, kas dicatat di sebelah kredit dan piutang dicatat di sebelah debit. Kemudian materi selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan barang dagang. Di sini ada dua metode penilaian, yaitu satu metode harga pokok. Yang pertama itu ada A, metode fisik. Kemudian di bawahnya metode perfektual. Dalam metode ini terdiri dari metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Dalam metode ini dianggap barang yang pertama kali masuk, pertama kali keluar, sehingga untuk menentukan nilai persediaan akhir barang dagang didasarkan atas barang yang terakhir kali masuk. Kemudian metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Dalam metode ini dianggap barang yang terakhir kali masuk, pertama kali keluar, sehingga untuk menentukan nilai persediaan akhir barang dagang didasarkan atas barang yang pertama kali masuk, metode rata bergerak. Dalam metode didasarkan atas rata barang yang masuk, metode rata bergerak. Metode taksiran terbagi. A, metode laba kotor. Metode ini digunakan dalam keadaan satu, untuk menaksir nilai persediaan barang yang ada untuk menyusun laporan keuangan jangka pendek. Untuk menaksir nilai persediaan yang rusak akibat kebakaran atau yang hilang akibat pencurian. Kemudian untuk menaksir nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan metode laba kotor ini harus diketahui informasi tentang presentasi laba kotor dari penjualan. Presentasi laba kotor biasanya didasarkan atas pengalaman periode-periode sebelumnya. Kedua itu ada metode eceran. Metode ini biasanya digunakan oleh toko-toko yang menjual bermacam-macam jenis barang. Dalam hal ini pencatatan persediaan digunakan metode fisik, sedang untuk menilai persediaan akhir digunakan metode eceran. D, langkah-langkah menggunakan metode eceran. Tetapkan harga eceran masing-masing persediaan. Tetapkan persen ratio antara harga pokok jumlah barang yang siap dijual menurut harga. Harga pokok dan jumlah barang yang siap dijual menurut harga eceran sama dengan A persen. Persediaan akhir menurut harga eceran yaitu jumlah barang yang tersedia untuk dijual menurut harga eceran dikurangi dengan penjualan. Persediaan akhir barang menurut harga pokok yaitu A persen dikali dengan persediaan akhir menurut harga eceran. E, penilaian persediaan dalam kontrak jangka panjang.
pengerjaan bangunan jangka panjang khususnya perusahaan kontraktor akan timbul penilaian, persediaan, dan penentuan laba dalam perusahaan kontraktor. Ada dua metode dalam penentuan biaya dan laba. Metode kontrak selesai. Dalam metode ini semua biaya yang dikeluarkan dalam kontrak pembangunan dikumpulan dalam rekening bangunan dalam pelaksanaan dan pelakuan laba pada akhir proyek selesai. Uang yang diterima dari pemesan dikredit ke uang Anda. Kemudian metode presentasi selesai. Dalam metode ini biaya yang dikeluarkan dicatat sebesar presentasi selesai. Rugi diakui sesuai presentasi selesainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.